Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program Editor Cave. Perbincangan kali ini saya ditemani oleh Bapak Murdiono SSMPDI yang lahir di Bima pada 1 Oktober 1990, lulus pada 2013 dari Fakultas Humaniara dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan dilanjutkan S2 dengan program studi Bahasa Arab pada 2015 di universitas yang sama. Salah satu penulis buku di UMM Press, pengajar di Fakultas Agama Islam UMM, dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Laboratorium FAI UMM dan aktif pada bidang dakwah. Benar Bapak? Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mbaknya, sehat? Alhamdulillah. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Dari Bapak mulai mengajar dengan membagikan ilmu-ilmu dakwah nih, pandangan Bapak Islam yang saat ini itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bicara tentang Islam sekarang ini, Islam itu kan adalah panduan kehidupan kita ya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam semesta ini. Dalam perkembangannya, karena pengaruh teknologi, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Islam itu banyak sekali tantangannya. Untuk saat ini, tantangannya termasuk adalah membutuhkan generasi Muslim yang memiliki pemahaman Islam itu secara komprehensif. Pemahaman secara komprehensif? Iya, memahami Islam secara komprehensif dalam segala bidang. Baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, dan sebagainya itu bagaimana dalam fungsi kita dari berbagai bidang itu menghadirkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, kita itu membutuhkan intelektual Muslim yang dibutuhkan dalam segala bidang. Baik di bidang pendidikan misalnya, membutuhkan orang yang pemahaman agama. Di samping memahami agama yang utuh, juga memahami tentang pendidikan. Sehingga nilai-nilai Islam itu bisa terserap di dunia pendidikan itu. Nah, begitu juga di bidang politik misalnya, kita membutuhkan seorang generasi Muslim yang memahami tentang Islam yang utuh secara komprehensif. Di samping dia memahami Islam secara komprehensif, guna memahami tentang politik, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa terserap di bidang politik itu sendiri. Jadi poinnya itu tantangan Islam ya, untuk sekarang ini. Untuk saat ini. Ya, untuk saat ini ya, membutuhkan generasi Muslim yang memiliki pemahaman Islam yang utuh, pemahaman Islam yang mendalam, ya, agar nilai-nilai Islam itu bisa terimplementasikan ya dalam segala bidang. Nah, itu pendapat saya terkait Islam saat ini ya. Banyak sekali tantangan-tantangan itu. Ya, mungkin karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu kan ada hal-hal yang baru. Ketika berpengetahuan itu, teknologi itu akan muncul hal-hal yang baru. Ya, dalam dunia ilmu pengetahuan misalnya ada masalah bayi tabung. Loh, ini bagaimana hukumnya dalam Islam bayi tabung ini? Kan tidak ada. Ya, misalnya program itu di zaman baginda Rasulullah kan tidak ada. Nah, itu dampak karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana pandang Islam tentang itu? Kita membutuhkan orang yang memahami secara utuh tentang Islam itu sehingga memberikan fatwa yang begitu cepat, ya, hukum-hukum terkait masalah-masalah yang baru itu. Nah, itu tantangan Islam saat ini. Perlu ada generasi yang memahami Islam secara utuh. Ya. Langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Nah, dari berkembangnya teknologi juga pengetahuan kan juga pasti pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman baru mengenai Islam kan juga mulai marak. Sebagai seorang Muslim nih Bapak, gimana sih kita harus menyikapinya gitu? Ya, termasuk tadi ya masalah aliran liberal yang dibahas di situ ya. Nah, sebenarnya liberal atau liberalisme ini sebenarnya kan bukan organisasi,
ya. Bukan organisasi tetapi gerakannya terorganisir. Ya. Jadi mereka memiliki pandangan berbeda ya dengan ajaran-ajaran Islam yang normatif itu. Ya, misalnya mereka beranggapan semua agama itu sama saja. Semua agama sama saja. Ya, jadi itu yang menjadi persoalannya. Ya, itu salah satu faktor. Ya, mereka pernah mendoktrinkan bahwa agama itu semuanya sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau semua agama itu sama misalnya, ya bagaimana, kenapa Rasulullah Nabi kita itu menghancurkan berhala-berhala ketika berdakwah itu? Ya, padahal agama itu semuanya sama. Tapi buktinya Rasulullah SAW menghancurkan itu semua. Ya, menghancurkan berhala karena itu tidak benar ya di dalam ajaran Islam itu. Nah, sehingga untuk menghadapi doktrin-doktrin seperti itu, apa peran generasi muda, bagaimana solusinya? Nah, tiada lain adalah para generasi muda harus melakukan internalisasi diri. Internalisasi diri. Ya, untuk terus istiqomah di ajaran-ajaran yang benar. Ya, misalnya bergaul dengan orang-orang yang pemahamannya benar. Ya, jangan sampai asal bergaul, ya, asalkan mendapatkan ilmu tetapi tidak memiliki tolok ukur, ya, keilmuan misalnya. Kemudian yang kedua, mereka harus belajar tentang agama Islam secara utuh. Ya, jangan ngambil ayat ya dipahami dengan keinginannya sendiri, kan tidak boleh dalam agama kita. Mengambil ayat-ayat harus berdasarkan kepada sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, pemahamannya, kemudian pendapat para ulama kita, ya baru setelah itu kalau memang tidak ada dalam pendapat ijma' para ulama, kita diperbolehkan istihad. Dan istihad itu pun ada bekal-bekalnya, ada syarat-syaratnya, tidak semua orang bebas beristihad. Kan gitu, dalam Islam itu. Ada syarat, misalnya dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis, ya, atau menguasai ilmu-ilmu alat terkait Islam itu, maka itu diperbolehkan untuk beristihad di dalam Islam itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kaum muda sekarang itu ya, bagaimana mereka terus istiqomah melakukan internalisasi diri, berusaha menjaga diri, mensucikan diri, melawan hawa nafsu, ya, dan terus mengkaji Islam dan berkumpul dengan orang-orang yang memahami Islam yang sebenar-benarnya. Ya gitu, Mbak. Bertepatan dengan momentum menjelang Ramadan nih Pak, yang kurang lebih tinggal 1 bulan lagi nih Pak. Ada nggak sih tips untuk penonton Editor Cast, terutama untuk mengkaji internalisasi diri untuk tetap tidak melenceng dari agama Islam itu? Ya, baik. Saya rasa tidak hanya kaum muda yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan itu. Bahkan jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad SAW juga itu mulai bulan Rajab itu, Sya'ban itu sudah kencang-kencangnya beliau beribadah. Ya, karena apa tujuannya? Supaya kebiasaan itu bisa dibiasakan di bulan yang penuh barokah itu, yaitu bulan Ramadan itu. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sunnah sebanyak seperti di bulan Sya'ban. Nah, itu baginda Rasul kencang-kencang sekali dalam beribadah, detik-detik datangnya bulan Ramadan itu. Nah, kalau diibaratkan, kenapa kita harus kayak pemanasan? Ya, bulan Rajab dan Sya'ban itu sebenarnya adalah bulan pemanasan bagi kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Diibaratkan seperti orang yang olahraga ya. Tidak pernah olahraga sama sekali, tiba-tiba lari kencang, ya berapa jam gitu ya. Itu kan bisa merusak semua organ-organ tubuh kita. Nah, seperti itu juga dengan kita menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita tiba-tiba masuk bulan Ramadan terus tiba-tiba rajin sholat sunnah, rajin puasa full, itu jarang sekali ada kalau tidak ada pemanasan. Nah, maka apa yang harus dilakukan menghadapi bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kita taubatan nasuha dulu. Berusaha membersihkan, mensucikan diri dulu di bulan-bulan ini sebelum kita masuk ke bulan Ramadan itu. Kata Allah,
wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sesungguhnya taubat. Taubat itu menyesali perbuatan yang telah berlalu dan berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Ya, di bulan ini ya berdoa. Ya Allah, agar Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu. Karena tidak semua orang bisa sampai pada bulan Ramadan itu. Jangan kira di bulan ini nggak ada orang yang meninggal dunia. Banyak, seluruh dunia ini, bahkan mungkin ribuan, puluhan ribu orang meninggal setiap hari, setiap detik itu. Nah, semoga kita diberikan umur panjang supaya bisa bertemu di bulan Ramadan itu, ya, dengan cara berdoa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka wajib bagi kaum muslim ini untuk selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita dicap sebagai orang yang sombong. Ya, tidak butuh kepada Allah. Oh, iya. Nah, kemudian yang ketiga, kita menjalankan sholat sunnah. Sholat sunnah? Iya, sholat sunnah. Karena kalau wajib kan sudah biasa. Iya. Ya, sudah biasa kita lakukan karena memang kewajiban. Terkadang yang kita lalaikan itu adalah sholat sunnah. Terutama sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu. Ya, duhur misalnya ada qobliyahnya, ba'diyah misalnya, ya. Asar ada qobliyahnya, ya, maghribnya ada ba'diyahnya, dan seterusnya itu. Nah, sholat rawatib sunnah itulah yang kadang kita melupakannya. Padahal di bulan Ramadan nanti kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Termasuk adalah kita menjaga sholat sunnah rawatib itu. Nah, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa mengkodok puasa. Mengkodok puasa. Kawan-kawan yang mungkin tahun lalu, ya mungkin tidak sengaja meninggalkan puasa karena berbagai sebab darurat misalnya, maka sempurnakan dulu atau gantikan dulu puasa yang telah dikodak kemarin itu di bulan ini, ya. Jangan sampai masuk di bulan Ramadan utang masih ada. Kita bulan Ramadan lagi nanti nggak bisa lagi puasa, tambah lagi utang. Nah, itu dituntut oleh untuk kaum muslimin. Untuk di bulan-bulan Rajab, Sya'ban itu kita dituntut untuk mengganti, ya, puasa wajib Ramadan dulu, untuk digantikan terlebih dahulu jika ada utang. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu adalah membaca Al-Quran. Nah, dimulai bulan ini, ayo kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran, targetkan. Ya, berapa per hari yang kita baca, berapa halaman per hari yang kita baca. Yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo kita belajar. Ya, saat ini, ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan itu. Jadi sudah punya target-targetnya gitu. Jadi minimal dalam sehari itu 1 halaman lah, walaupun belum terbiasa. Jadi harus dibiasakan dulu, ya. Kalau udah dibiasakan jadi rutinitas nanti. Nah, kalau jadi rutinitas nanti sulit ditinggalkan. Ya gitu, kalau perbuatan baik itu seperti itu. Ya, tidak semua orang tuh bisa saya langsung ngaji 1 juz dalam sehari misalnya. Kan berat sekali bagi kita itu, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang biasa ngaji tiap hari itu yang bisa membaca Al-Quran mungkin targetnya 1 juz per hari. Ya, tapi kalau orang yang tidak terbiasa seperti kita misalnya akan berat sekali. Makanya 2 bulan ini untuk menyambut bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban ini adalah persiapan kita untuk memperbaiki, ya, sikap kita terhadap Al-Quran. Ayo kita berusaha mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran di bulan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita terus berzikir kepada Allah. Ya, ingat Allah. Ya, itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Nanti Allah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Allah yang akan menjaga kita untuk selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah itu. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah,
kami yang akan menunjukkannya. Kalau Anda bisa istiqomah, nanti Allah akan menjaga keistiqomahan Anda itu. Kalau Anda berusaha ke situ. Anda kalau berusaha untuk selalu baca Quran tiap hari, nanti Allah yang akan menjaga Anda untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, itu hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Tips yang sangat bermanfaat ya Pak. Iya, banyak sekali manfaatnya. Yaitu istilahnya ini bulan pemanasan. Bulan pemanasan sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, perlombaan. Kan ganjaran sangat besar di bulan Ramadan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul menuntut kita semua untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pahalanya sangat besar. Puasa sholat sunnah itu dilipat gandakan pahalanya seperti sholat wajib. Ya, apalagi sholat wajib. Ya, jadi banyak sekali ya ganjaran-ganjaran yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Ya, pokoknya ayo persiapkan diri semua untuk menyambut bulan Ramadan itu. Ya. Semoga tips yang diberikan sama Pak Murdiono ini bermanfaat, bukan hanya untuk di bulan Ramadan, tetapi untuk bulan-bulan setelah Ramadan. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Bapak ini kan juga punya 2 buku yang telah ditulis dan telah diterbitkan di UMM Press tentunya. Nah, bisa nggak nih Pak sedikit aja dibedah mengenai benang merah dari buku-buku yang sudah Bapak tulis? Oke, baik. Yang saya tulis, yang tulis nama sendiri itu ada 2 buku ya. Iya. Yang pertama adalah buku Al-Quran sebagai media pembelajaran ilmu bayan, ya, atau ilmu bayan. Yang kedua ini adalah buku Pengantar Ilmu Ma'ani. Nah, sebenarnya buku-buku ini adalah tujuannya untuk memudahkan para mahasiswa untuk memahami materi-materi tentang balaghah. Ya, balaghah kan kalau di prodi pendidikan bahasa Arab ini ada balaghah 1. Balaghah 1 itu membahas tentang ilmu bayan. Ada balaghah 2 yang membahas tentang ilmu ma'ani dan ilmu badi. Nah, ilmu badi ada bukunya tapi kita tidak mencetaknya di UM Press ini. Sayang sekali Pak. Ya, insya Allah di lain waktu ya. Yang pertama terkait Al-Quran sebagai media pembelajaran ilmu bayan yang kita kasih tema. Sebenarnya ini membahas tentang ilmu bayan. Ilmu bayan. Nah, apa ilmu bayan itu? Ilmu bayan ini membahas tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Ada 3 gaya bahasa yang dijelaskan di sini. Yang pertama ada gaya bahasa tasbih namanya. Tasbih. Tasbih itu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kedua gaya majaz. Majaz kan dalam bahasa Indonesia kan makna yang bukan asli. Ya toh? Dalam bahasa Arab juga namanya majaz. Majaz ya, majaz itu adalah makna majazi ya, makna yang tidak asli, mengungkapkan sesuatu yang bukan pada aslinya, yang bukan pada hakikatnya. Yang ketiga adalah masalah kinayah. Kinayah itu dalam bahasa Indonesia artinya sindiran. Jadi Al-Quran itu menggunakan 3 bahasa itu, 3 gaya bahasa itu di dalam Al-Quran menggunakan itu juga ya. Misalnya gaya tasbih misalnya di dalam Al-Quran itu menggunakan daya tasbih, contoh dalam surat Al-Ankabut misalnya, mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya akamathilil ankabuti takhad baita. Perumpamaan kata Allah itu orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu seperti orang-orang yang menjadikan rumahnya seperti rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba? Iya. Kata Allah itu wa auhanal buyuti la buyutul ankabut, dan seburuk-buruknya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Nah, kenapa dijadikan sebagai perumpamaan? Karena untuk memberikan pesan kita manusia bahwa ketika kita menyandarkan diri kepada selain Allah, tidak akan bisa menolongmu. Tidak akan bisa membantumu dalam segala hal. Ya, diumpamakan seperti rumah laba-laba yang tidak bisa melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari dan dinginnya hujan. Kan gitu. Nah, sehingga Al-Quran memberikan perumpamaan seperti itu ya. Ada sesuatu yang diumpamakan, yaitu orang-orang yang mencari Tuhan selain Allah. Ya, Allah mengumpamakan mereka-mereka itu seperti
rumahnya laba-laba itu yang meminta pertolongan selain Allah, padahal mereka tidak bisa menolong mereka. Nah, itu gaya tasbih di dalam Al-Quran itu. Contoh yang lain agar sampai mudah memahami. Ya. Anta kalwardi fi jamalik, misalnya. Anti kalwardi fi jamalik. Anda bagaikan bunga mawar. Dalam hal apa? Dalam hal kecantikan. Nah, itu kan kita memberikan perumpamaan kepada orang yang kita kagumi, misalnya gitu, ya. Nah, hal-hal seperti itu udah biasa Al-Quran menggunakan dengan gaya-gaya bahasa seperti itu. Nah, misalnya dalam syair tentang Rasulullah misalnya, anta syamsun, anta badrun. Anda bagaikan matahari, Anda bagaikan bulan purnama. Itu kan syair mengumpamakan baginda Rasulullah dengan bulan purnama. Kenapa dengan bulan purnama? Karena tidak ada yang lebih terang di dunia ini melainkan bulan purnama. Jadi bicara tentang tasbih itu ada tingkatan-tingkatan lagi, Mbak. Iya. Kalau saya ingin memuji wanita biasa, misalnya Anda ya, wanita biasanya, anti kal badroh, anti kal wardati fi jamali. Anda bagaikan bunga mawar dalam hal kecantikan. Nah, kalau pujian seperti itu udah biasa. Orang-orang yang biasa karena menggunakan kaf. Ya, seperti kalau karena huruf-huruf dalam bahasa Arab itu punya pengaruh terhadap makna, ya. Misalnya kalau saya menggunakan kaf kepada Anda berarti itu kepada wanita biasa. Tetapi kalau saya langsung mengucapkan anti badr, anti wardatun, Anda bagaikan bulan purnama, berarti Anda itu benar-benar indah, ya, di hati saya. Misalnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan syair tentang Rasulullah misalnya, kan syair tentang baginda Rasulullah itu kan anta syamsun, bukan anta kasyamsi. Rasulullah itu bagaikan matahari, bukan menggunakan kaf, tidak menggunakan kaf. Nah, di dalam bab tasbih itu semakin kita menghilangkan adat tasbih namanya kaf itu. Ya. Nah, kemudian sifat daripada syams itu dihilangkan, itu semakin tinggi tasbihnya itu. Ya. Makanya anta syamsun anta badrun itu adalah merupakan tasbih atau perumpamaan yang paling tinggi ya di dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa. Beda kalau menggunakan kaf. Anta kasyamsi anta kal badri. Itu biasa ya, yang artinya boleh saja yang memiliki wajah seperti bulan purnama itu ada orang lain juga gitu loh. Tetapi kalau menggunakan anta syamsun berarti satu-satunya pribadi yang memiliki wajah seperti bagaikan bulan purnama itu adalah Rasulullah SAW. Nah, itu bab tasbih. Yeah. Nah, itu dibahas di buku ini. Kemudian yang kedua juga tentang gaya bahasa majaz. Nah, majaz itu juga gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Itu ya. Yeah. Digunakan oleh Al-Quran. Misalnya contoh di dalam Al-Quran itu majaz wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat pada hari kiamat nanti. Coba kalau kita pahami gaya bahasa ini, kalau kita memahami secara hakikat, ya, apa benar bumi itu bisa mengeluarkan beban-beban yang berat? Kan tidak mungkin. Yeah. Siapa yang mengeluarkan, yang melakukan itu Allah. Tapi disandarkan kepada bumi itu. Dan itu kan majaz. Yeah. Kalau kita tidak menggunakan pemahaman dengan pendekatan majaz hal seperti itu, maka akan menimbulkan kerancuan makna. Ada juga ya yang yang menggunakan majaz yang tidak boleh kita menggunakan makna hakiki. Jikalau kita menggunakan makna hakika, maka akan menimbulkan kerancuan makna. Seperti misalnya ro'aitu asadan fil mimbari. Saya melihat singa di atas mimbar. Apa bisa kita memaknai secara hakikat itu? Iya, apa benar singa itu, singa yang ada di hutan itu ada di atas mimbar? Kan tidak. Iya. Kan itu kan hanya sebuah majaz. Majaz. Ya, majaz kepada untuk lelaki pemberani seperti singa. Lelaki pemberani itu berada di atas mimbar yang sedang berpidato, misalnya gitu. Nah, kenapa nggak bisa diartikan sebagai singa hakikat? Ya karena ada mimbarnya itu. Kata mimbarnya itu yang menghalangi dia dimana secara
hakikat kalimat tersebut. Itu bab majaz. Bab majaz. Itu dibahas di buku ini. Dibahas di buku ini. Kemudian yang ketiga, kinayah. Al-Quran juga menggunakan bahasa kinayah di dalam menegur orang itu. Ya, misalnya di dalam Al-Quran itu surat Al-Lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab. Dan istrinya Abu Lahab itu membawa kayu bakar. Nah, kenapa Allah menggunakan membawa kayu bakar? Itu adalah sindiran. Sindiran bagi istrinya Abu Lahab itu yang selalu mengganggu baginda Rasulullah ketika berdakwah itu, ya. Itu sindiran yang pedas itu, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita menegur orang, maka jawaban yang paling bagus itu adalah menggunakan sindiran. Jangan secara langsung. Iya, jangan secara langsung. Nah, itu yang digunakan oleh gaya bahasa Al-Quran, ya. Ada tasbih, majaz, dan ada kinayah. Kinayah itu ilmu bayan. Nah, ilmu ma'ani lagi yang terakhir itu adalah membahas tentang ungkapan bahasa Arab yang sesuai tuntunan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Iya, Anda berbicara harus sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Anda berbicara kepada anak kecil harus menggunakan bahasa anak kecil. Anda bicara dengan orang dewasa menggunakan bahasanya orang dewasa. Dengan orang tua juga seperti itu, ya. Nah, gaya bahasa Al-Quran juga seperti itu di dalam Al-Quran itu. Kadang Allah memberikan berita biasa, kadang Allah memberikan penegasan dalam Al-Quran itu, ya. Misalnya ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang tidak terlalu percaya, lalu Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kami menghancurkan orang-orang sebelum kamu, menggunakan penegasan. Apalagi kalau orang-orang yang benar-benar ingkar, tidak menerima sama sekali, ya, tentang berita itu, maka Allah menggunakan penegasan. Walaqad ahlakna min qablikum, ya, lamma dzalamu, kata Allah, sungguh kami telah menghancurkan orang yang terdahulu itu ketika melakukan perbuatan zalim. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana kita menyampaikan menyampaikan ungkapan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani. Lebih sedikit ya, Pak. Mungkin sedikit menurut saya karena saya hanya tahu sedikit. Banyak. Ya, ini hanya sekedar prolog aja, ya, pengantar aja, memberikan gambaran umum kepada orang tentang buku-buku yang kita bahas ini, ya. Pentingnya memahami ilmu ma'ani, ya. Yang pertama berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dengan ilmu bayan, ya, menjelaskan tentang gaya bahasa Al-Qur'an. Yang terakhir adalah ilmu badi, membahas tentang keindahan dari sisi lafaz dan makna. Sayang sekali bukunya tidak dibawa, gitu. Iya, di lain waktu ada, ya. Ada yang hitam itu, ya. Ya, yang hitam sedikit. Ya, boleh sedikit dibuka. Ini juga ilmu yang membahas tentang yang fokus kepada keindahan lafaz dan makna saja. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an misalnya seperti jinas. Jinas itu adalah makna yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'atin. Di situ ada dua kalimat sa'atun yang sama, sa'atun yang pertama dan sa'atun yang kedua. Pada kalimat pertama, di hari ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang yang berdosa itu bersumpah, ma labithu ghairu sa'ah. Tidaklah kami menetap di kubur itu melainkan hanya sesaat. Nah, sa'atun yang pertama itu artinya kiamat, sa'atun yang kedua itu artinya beberapa saat. Jadi gitu, ya, membahas tentang keindahan dari segi lafaz dan juga makna. Dibahas oleh ilmu badi. Dalam ilmu badi yang kami tulis, yang kami cetak di luar, ya, tidak sempat cetak di luar. Alhamdulillah, setidaknya dari penonton editor case ini kita masih mendapatkan ilmunya. Ya, insya Allah. Amin. Nah, terima kasih kepada Bapak Murdiono telah menyempatkan waktunya untuk datang berbincang, juga untuk sedikit membedah buku-bukunya. Nah, semoga juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Termasuk penonton editor case, mahasiswa yang sedang menggunakannya. Sekian episode editor case kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel UMM Press agar tidak ketinggalan episode editor case selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram UMM Press untuk informasi dan penawaran menarik. Nah, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
Abu Hamid Al-Ghazali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.